Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfiani Wardani dengan NIM 2206 1010 220. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan haji dari masa ke masa. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kalian tahu nggak sih bahwa perjalanan haji itu banyak mengalami perubahan, baik itu dari infrastruktur, transportasi, dan lain-lain. Apalagi di sekarang, di era perkembangan digital dan ilmu pengetahuan. Nah, di periode permulaan pada tahun 1503, Ludovico Vertem mengatakan bahwa sejumlah penduduk dari India dan juga dari Kepulauan Nusantara sedang melaksanakan haji di Mekah. Nah, mungkin sekali mereka itu tercatat sebagai penduduk Nusantara yang pertama kali melaksanakan ibadah haji. Mereka terdiri atas para pedagang dari Aceh, mengingat pada waktu itu sedang terjalin hubungan perdagangan yang lancar antara Aceh dan Jeddah yang berada dalam kekuasaan Turki Utsmani. Nah, pada masa permulaan haji ini, pedagang, diplomat, dan penuntut ilmu melaksanakan haji di celah-celah kegiatan perdagangan mereka. Ketika hubungan pelayanan perdagangan antara Aceh dan Timur Tengah terjalin secara langsung, mereka bertolak dari Aceh menuju Jeddah untuk berdagang dengan menyinggahi beberapa pelabuhan perdagangan di Samudra Hindia. Pada pertengahan abad ke-19 itu, Aceh merupakan satu-satunya wilayah Nusantara yang memberangkatkan orang-orang ke Mekah dan Madinah. Dalam posisi demikian, Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Pas haji dan tiket kapal ini telah ditemukan bahwa sejak tahun 1825 pemerintah Hindia Belanda mewajibkan setiap jemaah haji memiliki pas jalan atau tiket ketika ingin berangkat haji. Nah, jika seorang jemaah haji sudah berada di atas kapal tetapi tanpa pas jalan ataupun tiket, maka ia diharuskan membayar denda yang telah ditentukan. Sedangkan jemaah yang kembali ke tanah air tanpa pas jalan ataupun tiket dikenai denda juga yang telah ditentukan. Ketentuan ini semula diberlakukan hanya untuk daerah Jawa dan Madura, namun akhirnya berlaku juga untuk daerah lain. Adapun uang denda pas haji yang semula diperuntukkan untuk biaya pembangunan Masjid Raya diubah menjadi pajak. Pribumi yang berangkat ke Arab, ketentuan pas jalan ataupun tiket dan denda itu dirasakan sangat sulit dan berat bagi jemaah haji pada umumnya yang berdomisili di daerah pedesaan yang jauh dari kota. Sebab pas jalan ini diperoleh tanpa pengalaman berurusan dengan pejabat di kota. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak menghambat orang yang telah bertekad untuk melaksanakan haji. Nah, di haji abad ke-19 ini terjadi beberapa perubahan yang mendasar dalam perjalanan pelaksanaan ibadah haji. Jika sebelumnya pelaksanaan ibadah haji menempati prioritas kedua setelah berdagang, pada abad ke-19 ini pelaksanaan rukun Islam kelima itu menempati prioritas utama ataupun posisi utama daripada perdagangan. Pada waktu itu telah terdapat rombongan yang berangkat ke Hijaz dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Rombongan yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan hal itu bisa disebut sebagai jemaah haji. Nah, transportasi jemaah haji pada permulaan abad ke-19 ini masih menggunakan kapal dagang. Namun karena hubungan
perdagangan dengan Hijaz terjalin secara tidak langsung, maka jemaah haji harus berpindah kapal di pelabuhan niaga tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, perjalanan haji abad ke-19 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada makin banyaknya muslim di Indonesia, terutama yang berdiam pada pusat-pusat pendidikan Islam seperti pesantren yang memahami agama, terutama aspek ibadah termasuk kedudukan ibadah haji dalam Islam. Yang kedua itu ada faktor keinginan untuk menuntut ilmu di Haramain yang semakin meningkat sehingga mereka menggunakan kesempatan pergi haji untuk menetap menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga itu ada semakin mudah dan teratur perjalanan haji. Pada pertengahan kedua abad ke-19, terutama karena tersedia kapal khusus untuk mengangkut jemaah haji. Dan terakhir itu ada berdirinya konsulat Belanda di Jeddah pada tahun 1872 yang memudahkan pengurusan perjalanan haji di Jeddah. Termasuk dalam hal ini adalah tersedianya organisasi Syekh yang mengatur perjalanan ibadah haji dan ziarah di Haramain. Nah, beginilah bentuk beberapa tiket ataupun pas jalan ketika di era pemerintahan Hindia Belanda untuk para calon dan jemaah haji. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada tiket kapal pergi pulang atau bahasa Belandanya itu disebut dengan Red Aurebiljetten. Sejak tahun 1874, jemaah haji diharuskan membeli tiket kapal pergi dan pulang, yang dalam dokumen Belanda itu disebut Red Aurebiljetten. Untuk pertama kalinya, tiket pulang pergi ditetapkan oleh perusahaan pelayaran Jawa yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1873. Sebelum Kongsi 3 beroperasi, walaupun ketentuan itu dimaksudkan untuk mengontrol jemaah haji, tampaknya hal ini dimaksudkan untuk memudahkan jemaah haji ketika akan kembali ke tanah air. Namun demikian, kebijakan ini bagi sebagian jemaah haji ini terasa sangat memberatkan. Selanjutnya ada politik haji pemerintah Hindia Belanda. Sebagai bagian dari politik Islam kolonial pada abad ke-19 ini, yang mana pemerintah Hindia Belanda memandang perjalanan haji dan orang haji sebagai suatu elemen Islam yang sangat berbahaya bagi Hindia Belanda. Atas dasar itu, haji ditakuti atau sering disebut dengan fobia haji oleh pemerintah. Akan tetapi, pemerintah Hindia Belanda tidak dapat berbuat lain kecuali ikut serta dalam pengelolaan haji karena bisnis perjalanan haji sangat menguntungkan dari sisi ekonomi bagi perusahaan pelayaran Belanda dan untuk kepentingan politik internasional. Nah, di politik haji ini terdapat beberapa kendala seperti perampokan jemaah haji. Dalam perjalanan antara Jeddah, Mekah, dan Madinah menggunakan unta, jemaah haji sering mendapat gangguan dari kabilah-kabilah Badui yang mendiami daerah sekitarnya. Gangguan semacam itu terjadi ketika ada pertentangan antara kabilah yang satu dan lainnya, atau satu kabilah dan penguasa Turki Utsmani setempat. Selanjutnya itu ada perjalanan haji pada abad ke-20, yang mana selama pertengahan abad ke-20 ini makin banyak orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Meskipun pada tahun-tahun tertentu terjadi penurunan secara drastis, di antaranya adalah Haji Akbar, yang mana keadaan ekonomi di tanah air dan keamanan dalam perjalanan.
Bertambahnya jumlah haji pada masa kolonial selain disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan terdahulu, juga disebabkan oleh faktor yang dominan, yakni daya tarik ibadah haji itu sendiri. Pada umumnya calon haji mempunyai interpretasi yang sama terhadap ibadah haji. Hasil interpretasi itulah yang merupakan daya tarik haji serta motivasi bagi seorang untuk melaksanakan haji. Kemudian itu ada profil jemaah haji, yang mana kebanyakan jemaah haji Jawa dan Madura berasal dari kelompok santri dan masyarakat yang berdiam di sekitar pusat-pusat pendidikan Islam seperti pesantren. Sebagian besar di antaranya mereka berasal dari Pulau Jawa seperti Pariangan, Batavia, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Sedangkan yang dari luar Jawa itu jemaah haji terbanyak datang dari Palembang, Jambi, Pantai Timur Sumatera, Pantai Barat Sumatera, Borneo Selatan Timur, dan Sulawesi. Nah, di dalam profil jemaah haji ini membahas juga tentang biaya perjalanan haji, yang mana setiap haji memerlukan biaya untuk perjalanan melaksanakan ibadah haji serta untuk tinggal selama beberapa bulan di Mekah. Sudah menjadi besaran tertentu yang mana biaya haji ini berbeda dari setiap tahunnya. Pemerintah menetapkan bahwa setiap calon haji harus memperlihatkan 500 kepada asisten wedena atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendaftarkan calon haji. Nah, biaya haji ini diperoleh dari beberapa usaha seperti dari penjualan hasil perkebunan dan pertanian sekitaran 90%. Kemudian juga ada dari nelayan dan peternakan. Kemudian juga ada dari hasil perdagangan, termasuk cara tertua untuk mengumpulkan biaya perjalanan haji dari Indonesia. Kemudian juga ada dari perkebunan kelapa sawit di Semenanjung Malaya. Lalu ada juga sebagian jemaah haji ini memperoleh biaya perjalanan melalui pinjaman dengan jaminan tertentu. Dan terakhir juga ada dengan cara menabung. Ini dilakukan biasanya pada masyarakat petani kecil ataupun buruh yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan sedikit. Nah, berbagai jalan ke Mekah ini pada pertengahan abad ke-20 ini, yang mana perjalanan haji dapat dilakukan melalui 3 jalur, yang mana jemaah haji ataupun calon haji ini harus mempertimbangkan salah satu di antaranya yang dianggap lebih mudah dan murah. Nah, Singapura sebagai embarkasi haji memiliki beberapa pertimbangan seperti berikut. Yang pertama itu ada perjalanan haji via Singapura ini lebih murah dan dibandingkan dengan perjalanan melalui salah satu pelabuhan embarkasi di Indonesia. Yang kedua ada pengurusan perjalanan haji di Singapura lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan di Indonesia yang berbelit-belit karena harus berhubungan dengan banyak instansi, di mana ribuan haji Indonesia mendapat kesan bahwa pelaksanaan haji oleh pemerintah Inggris lebih menyenangkan dan bagus dibandingkan dengan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian yang terakhir itu jemaah haji yang berasal dari Sumatera seperti Palembang, Jambi, Riau, dan Kalimantan lebih dekat dan mudah ke Singapura. Dan sebagian dari jemaah haji telah tinggal di Semenanjung Malaya untuk bekerja, kemudian berangkat ke Mekah melalui Singapura ataupun Penang. Nah, perjalanan jemaah haji ini berangkat dari kampung halamannya dengan upacara ritual baik sebelum maupun ketika keberangkatan haji.
yang mana jemaah yang mengidap penyakit menular akan dikarantina selama 3-5 hari. Sementara mereka yang tidak mempunyai penyakit menular melanjutkan perjalanannya menuju Jeddah. Nah, sebelum berangkat haji, masyarakat ataupun jemaah haji ini perlu mempertimbangkan yang mana di antaranya itu adalah kesehatan, yang mana sebagian besar jemaah mempunyai masalah dengan kesehatan. Seringkali mereka diserang penyakit tertentu yang diakibatkan oleh wabah penyakit menular seperti kolera. Dan juga ada kehilangan barang bawaan. Pada setiap musim haji terdapat laporan dari jemaah haji tentang kehilangan atau kerusakan barang bawaannya. Tak hanya itu, jemaah haji juga mengalami barang jemaah atau calon haji yang meninggal dunia, yang mana pengurusan jemaah atau calon haji yang meninggal dunia ini merupakan masalah lain yang dialami jemaah haji, mengenai kembalian uang jemaah yang meninggal, terutama tiket kembali, sangat diperlukan untuk membiayai orang yang melaksanakan haji atas nama badal haji demi menggantikan mereka yang meninggal sebelum wukuf. Dan ada juga perampokan jemaah haji, yang mana seperti halnya akhir abad lalu pada dekade awal abad ke-20 ini, jemaah haji masih mengalami perampokan. Yang terakhir itu kita akan membahas tentang pengaruh haji dan perjalanan haji, yang mana baik orang haji maupun perjalanan haji sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan umat Islam Indonesia, antara lain politik, ekonomi, pendidikan, pemikiran agama. Yang mana politik, sejumlah haji pernah belajar di Mekah dan Madinah yang telah ikut aktif dalam kegiatan politik, terutama dalam hal sikap dan perilaku permusuhan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Para haji yang dapat disebut sebagai ulama haji, terutama yang berasal dari Minangkabau, telah melapori umat untuk menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dianggap tidak adil dan memusuhi Islam. Peraturan ditentang itu antara lain mana organisasi sekolah liar dan organisasi guru, yang mana organisasi sekolah liar ini adalah peraturan pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan untuk membatasi pendidikan pribumi. Yang mana juga ada ekonomi ini, yang mana memengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat pedesaan melalui kerja keras dan hemat. Kegiatan menabung sudah dibiasakan di kalangan orang haji. Kemudian ada pendidikan agama seperti mendirikan pesantren-pesantren ataupun pemahaman agama yang spektakuler dalam kurikulum, serta model sekolah barat telah diperkenalkan oleh beberapa orang haji di Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.